Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Fa inna astaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayol ikhwah, apa yang dilihat di layar salah satu lokasi di sebuah pojok kota Bantul, wilayah dari DIY, Daerah Istimewa Jogja, di Jalan Jenderal Sudirman. Apa yang tampak pada gambar? Lalu lintasnya banyak kendaraan dengan aneka ragam namanya. Secara makna bahasa, mereka adalah muhajirun, orang yang berhijrah, yaitu meninggalkan satu tempat ke tempat yang lain karena mereka selalu bergerak, entah kemana tidak tahu. Tapi secara bahasa mereka adalah muhajir, orang yang berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Bila kita mengkaji tentang masalah syariat, orang yang berhijrah disebut dengan muhajir. Dia termasuk dari wilayah syariat. Ketika ingin memahaminya, di sana ada pengertiannya secara bahasa maupun secara istilah. Kalau secara bahasa, muhajir adalah orang yang pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Siapapun yang punya sifat itu namanya muhajir. Kalau secara istilah, apa makna muhajir? Jawabnya ada istilah khusus, ada istilah umum. Istilah khusus adalah orang yang hijrah, pindah dari Mekah, negeri kafir tidak aman, berislam, bertauhid, bersunnah, ke Madinah, tempat yang di sana Allah memilihkan lokasi untuk terjaminnya aman, berilmu syar'i, berakidah tauhid, beramal ketaatan, berdakwah, berkarya, berjuang. Tapi istilah itu dengan Futuh Mekah, penaklukan kota Mekah, Mekah menjadi wilayah kaum muslimin. Akhirnya Mekah Madinah menjadi wilayah kaum muslimin, aman, 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 sehingga setan pun sudah tidak sempat untuk disembah lagi. Maka dikala itu orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah, namanya muhajir, itu sudah habis. Itu makna khusus. Lalu makna umum, muhajir adalah orang yang pindah, meninggalkan satu keadaan ke keadaan yang lain, dari kebodohan menuju kepada pengetahuan, dari dosa menuju ke pahala, dari kemaksiatan menuju kepada ketaatan, dari bid'ah ke sunnah, dari syirik ke tauhid, dari jalan neraka menuju ke jalan surga. Ini hijrah secara umum.
Hijrah untuk definisi yang ini berlaku luas, terus sampai hari kiamat. Maka apabila kita memiliki pengertian itu, maka kita pun juga muhajir. Termasuk orang mencari ilmu yang semula gak tahu menjadi tahu, itu juga masuk kepada wilayah orang yang berhijrah. Kemudian tema yang kita angkat setelah kita mengenal kata hijrah, melihat dari lalu lalangnya orang sehingga timbul istilah seperti itu. Tema yang kita angkat adalah nostalgia muhajir. Artinya orang yang sudah berhijrah secara syar'i bolehkah bernostalgia, menceritakan kondisi kejahilannya tempo dulu yang sekarang berhijrah menuju kepada Islam sebagai tujuan. Maka untuk hal ini kita akan lihat poin-poin. Pertama, apa makna hijrah? Sudah kita definisikan di atas secara bahasa maupun secara istilah. Yang kedua, kita akan mengenal apa makna jahiliyah. Bahkan juga ada sebuah ungkapan zaman jahiliyah atau negeri jahiliyah. Artinya adalah perilaku yang tidak syar'i. Orang jahil berarti orang yang perilakunya tidak syar'i. Kalau zaman jahiliyah yaitu sebuah masa perilaku orang tidak syar'i karena syariat terhapus, karena nabi yang diutus telah meninggal, orang yang ditugasi menjaga agama telah mati, sehingga agama hilang keasliannya, sehingga perilaku orang tidak terkontrol, terbimbing dengan wahyu, sehingga semua orang berperilaku yang tidak syar'i. Tetapi masa itu akan hilang ketika Allah sudah utus Nabi kita, Allah turunkan Al-Quran. Maka sejak itu masa jahiliyah sudah habis, yang ada adalah masa Islam. Walaupun pada masa Islam Quran selalu ada didakwahkan, perilaku jahiliyah untuk orang per orang selalu ada, yaitu perilaku yang jauh dari kebenaran. Itu tadi poin yang kedua tentang arti jahiliyah. Yang ketiga, walaupun pada diri manusia itu ada sifat jahil, tetapi sifat bawaannya itu fitrah. Ini yang ketiga. Walaupun pada diri manusia itu ada sifat jahil, perilaku yang salah, tapi secara sifat bawaan manusia itu lahir dalam keadaan fitrah. Fitrah itu keadaan pertama sesuatu dicipta. Keadaan pertama sesuatu dicipta. Yang pesan Nabi SAW, kullu mauludin yuladu ala fitrah, semua bayi yang dilahirkan dia dalam keadaan fitrah. Keadaan pertama dicipta yaitu bersih, tidak memikul dosa. Maka apabila bayi itu matinya belum balik, maka mereka nasibnya sesuai dengan kondisi bawaan dasarnya fitrah, yaitu berarti mereka itu berada di surga. Yang keempat, ketika manusia masuk masa mukallaf, hidup dicipta untuk diuji, maka mereka diberi sifat bawaan sebagai modal, karena dia nanti tugasnya memilih. Maka di situ ada dua sifat yang telah dijelaskan, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kami ilhamkan
berikan modal dasar pada diri manusia sifat lurusnya dan sifat curangnya. Ada sifat fujur, fajir, itu pendosa, ada juga sifat takwa. Ini sebagai modal dasar manusia dicipta untuk diuji, maka dia dimodali sifat itu, yaitu dengan sifat fujur dan juga sifat takwa. Lalu yang kelima, intisari ketika manusia dicipta itu adalah untuk diuji, karena telah menyebutkan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah hendak menguji kamu siapa di antara kamu yang paling baik amalnya. Ternyata ujian yang ada, tugasnya memilih, sehingga nanti akan diketahui siapa yang pilihannya benar. Ahsanu amala. Ini intisari ujian, yaitu memilih siapa yang paling bagus, paling benar amalnya. Berikutnya masuk yang keenam, modal memilih. Artinya ketika manusia diuji untuk memilih, makanya manusia sebelum memilih mereka diberi pembekalan dulu, sehingga dia nanti akan mampu memilih. Semisal anak-anak sekolah, sebelum mereka diberi tugas untuk menyelesaikan soal-soal, maka dijabarkan materi dulu, sehingga dari materi itulah mereka nanti punya kemampuan memilih, sehingga harapannya pilihannya adalah benar. Maka pembekalan itu biasa diistilahkan dengan iqamatul hujjah atau iqamatud dakwah. Apa unsur-unsur dari iqamatul hujjah, iqamatud dakwah? Jawabnya, pertama, manusia dibekali hidup dan masuk masa balik. Secara umur 10 itu standar, 10 tahun. Yang nomor 2, mereka diberikan indera, bisa mendengar, bisa melihat, bisa berpikir. Itu bekal kedua. Lalu yang ketiga, mereka diberikan arahan. Maka ada nabi, ada wahyu, ada dakwah yang selalu ada dari masa ke masa. Manusia dibimbing, ini jalan surga, ini jalan neraka, sehingga mereka akan betul-betul faham, ini jalan surga, ini jalan neraka, sehingga mereka betul-betul paham. Lalu yang keempat, mereka diberikan masyiah dan iradah. Masyiah itu kemauan, iradah itu masyiah, iradah itu kemauan, dan kudroh, masyiah dan kudroh. Masyiah itu kemauan, kehendak, keinginan, dan kudroh itu kemampuan. Lalu yang berikutnya, setelah diberikan itu, gak ada penghalang, sehingga kepada kebaikan telah tahu dan fitrahnya tertarik, kepada kejelekan benci, dan bawaannya dia akan menghindar. Nah, setelah itu tugasnya itu adalah memilih. Yang baik pilihlah, ambil, yang buruk tinggalkanlah. Nanti balasanmu sebagaimana hasil pilihanmu. Berikutnya masuk poin yang ketujuh, solusi ketika orang itu salah pilih. Tidak segera orang salah itu dihukum salah, tapi diberi kesempatan untuk bertobat dan hijrah. Beri kesempatan tobat dan hijrah. Karena memang orang itu bisa salah, maka diberikan kesempatan. Ketika pilihannya salah atau belum tahu sekarang tahu, ada kesempatan tobat dan hijrah. Tinggalkan yang salah, pilih yang benar. Terakhir yang ke-8, bolehkah
orang yang berhijrah itu menyebut kesalahannya tempo dulu. Orang yang berhijrah menyebutkan kesalahannya tempo dulu, bolehkah? Maka jawabnya betul, diperinci. Tujuannya apa menyebutkan kesalahannya? Wah, sekarang itu sudah hijrah, sudah ditinggalkan. Kalau itu pertimbangannya pertama berbagi pengalaman, karena orang itu butuh pengalaman. Yang kedua untuk mewaspadakan, supaya orang itu ngati-ngati. Yang ketiga untuk motivasi, sehingga seolah itu ada support yang dengannya dia akan terdorong. Demikian juga untuk menggali buah pelajarannya. Kalau memang untuk kepentingan seperti itu, dia menyebutkan kesalahan tempo dulu, boleh-boleh saja. Itu diperinci. Pertama, bila menyebutkan kesalahannya untuk kepentingan di atas itu secara global, tanpa diperinci, tanpa dipraktekkan, nah itu tidak mengapa. Tapi apabila kesalahannya itu disebutkan terperinci, dipraktekkan, misalnya saya dulu pernah melakukan perbuatan, misalnya minum khamr, lalu dipraktekkan cara minum khamr begini lah, itu yang tidak boleh. Misalnya tempo dulu dia pernah melakukan kesyirikan, lalu ia peragakan syirik itu begini caranya nyembah berhala, ya tidak boleh. Misalnya dulu dia sebagai pelaku perzinahan, dia ceritakan, saya dulu zina, model zina itu begini dikerjakan, wah ya jelas tidak boleh. Atau bahasa yang semisal. Makanya orang yang melakukan hijrah lalu butuh untuk bercerita dari peristiwa dulu, kalau itu manfaat ya sebatas cerita saja. Kalau cerita secara umum itu ya boleh-boleh saja. Karena bila kita lihat hadis-hadis yang ada, banyak yang cerita seperti itu. Misalnya hadis Hudzaifah bin Al-Yaman, itu cerita, Sahih Bukhari meriwayatkan, wahai Nabi SAW, dulu kita berada di masa kejelekan, lalu Allah datangkan kebaikan. Apakah nanti setelah kebaikan ini datang kejelekan? Ada kan seperti itu. Tapi itu enggak diperinci. Hanya cerita saja, dulu kita tuh berada di keadaan yang jelek, lalu datanglah kebaikan ini, nanti apakah datang kejelekan lagi? Sebatas cerita kayak begitu enggak mengapa. Atau kisahnya semisal budaknya Abu Bakar dulu pernah punya pengalaman dikesankan sebagai dukun. Satu kesempatan itu tanya pada Abu Bakar hasil kerjanya yang dimakan Abu Bakar. Oh Abu Bakar, apakah engkau nggak tanya kepada saya dari mana saya dapatkan makanan ini? Oh iya, dari mana? Dulu saya dikenal sebagai orang yang menjadi dukun. Kemudian orang yang saya kenal dulu baru ketemu kemarin, ternyata saya diberi hadiah. Lalu Abu Bakar langsung memasuk tangannya ke tenggorokannya untuk memuntahkannya. Itu kan juga cerita tentang kasus dukun, tapi kan nggak praktek kan. Atau bahkan intinya Nabi kita Muhammad SAW pun juga demikian. Sebelum menjadi Nabi dituruni wahyu, Allah suka menyebutkan wa wajadaka dhallan fahada. Semula Allah menjumpaimu dalam keadaan sesat, lalu Allah membimbingmu. Itu hanya cerita saja, dulu pernah sesat, tapi tidak untuk diperagakan, dipraktekkan, tapi hanya sebatas berita untuk diambil ibrah pelajarannya. Sekarang dapat petunjuk sehingga akan mengokohkan kesyukurannya. Jadi menyebutkan kejelekan orang yang hijrah, bernostalgia, menceritakan peristiwa tempo dulu, itu sebagaimana yang telah kita sebutkan kriterianya, itu boleh-boleh saja. Ini satu tema yang kita sampaikan di kesempatan kali ini tentang nostalgia muhajir. Semoga ada manfaatnya untuk kita semuanya. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.